warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Nur Akbar. Di sini saya adalah ketua dari kelompok tim 6 yaitu Cita. Kami di video ini membahas dengan tema pendidikan Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila, memahami dan mewujudkan kesepakatan hidup bermasyarakat. Oke, kita lanjut ke teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari anggota kelompok 6 yaitu Cita. Nama saya Muhammad Teguh Pribadi, NIM 19201132. Perkenalkan, nama saya Selviana Yon Patricia, NIM 20201073 dari PDI. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mandayani, NIM 20201268. Halo, perkenalkan nama saya David Armanda dengan NIM 20201354. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena hari ini di jam 13:30 WIB Indonesia bagian Barat. Hari ini saya ingin ingin mengetahui seberapa jauh nilai-nilai pendidikan Pancasila pada saat ini kepada narasumber kita hari ini, yaitu silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Haris Abdul Latif. Di sini saya sebagai narasumber dari Mas David. Asal mana, Mas? Oh, saya aslinya dari Pasuruan, tepatnya Banyul. Oke. Dari beberapa nilai-nilai yang kita bahas sekarang, nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan pada saat ini menurut Masnya itu seperti apa? Oh, nilai-nilai Pancasila ya? Iya. Dalam pendidikan. Kalau menurut pendapat saya sih, untuk pendidikan saat ini sudah sedikit jauh dari nilai Pancasila, terutama dalam sila kemanusiaan. Iya. Contohnya yaitu seperti adanya bullying. Ya, memang itu pengaruh dari lingkungan juga, tapi itu ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai Pancasila juga, sampai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bisa kita ambil sini untuk kesimpulan yang pertanyaan pertama itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus adil dan beradab terhadap hak asasi manusia. Oke, mungkin selanjutnya yang nomor kedua adalah apakah terdapat konflik dari nilai-nilai Pancasila dan tren global yang mempengaruhi Indonesia saat ini? Oke, kalau saya lihat dari terutama media sosial atau berita-berita, memang banyak sekali konflik dari kayak budaya luar atau ibaratnya kayak globalisasi lah ibaratnya, untuk mempengaruhi nilai-nilai Pancasila dalam Indonesia saat ini. Yang terutama yaitu yang pertama dalam hal budaya. Karena budaya di sini, terutama budaya lokal ya, sudah mulai ya tergeser dengan budaya dari luar, terutama dalam hal pakaian, terus dalam hal kayak adanya event-event memang dari luar juga. Jadi menurut saya memang ada hal yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila Indonesia, terutama dari tren globalisasi. Jadi budaya asing juga mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Betul. Salah satunya yang disebutkan tadi oleh Mas Haris, yaitu pengaruh budaya asing yang menyebabkan warga Indonesia kurang mencintai dan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang terakhir, bagaimana Pancasila mempengaruhi norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Oke. Pancasila memang dalam nilai Pancasila sudah dicantumkan mengenai kayak norma-norma, adat maupun cara kita berinteraksi dengan sosial atau orang-orang lain, terutama dalam hal
hak ya. Hak. Ada yang namanya yang utama Persatuan Indonesia ya. Iya, Persatuan Indonesia. Jadi kan memang kita terdiri dari beberapa suku-suku budaya dan ya ibaratnya kayak campur aduk lah, tapi tetap menyatukan sebagai satu Indonesia. Dan yang kedua yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa juga. Iya. Memang ada beberapa kayak ada suatu ras tertentu atau agama tertentu kayak pada lain. Iya. Itu memang mempengaruhi juga kayaknya. Dan yang ketiga, Ini yang terakhir ini ya. iya yang terakhir ya, mungkin 3 aja ya daripada ketiga. Sila kelima Iya. itu memang cukup sering agak bersinggungan dengan saat ini mengenai keadilan sosial di seluruh Indonesia saat ini ya tahu sendirilah, ada yang hanya tidak terpenuhi, Iya. ada yang menyalahgunakan kayak ibaratnya ya, nilai-nilai Pancasila saat ini memang cukup berpengaruh bagi Indonesia. Dan harapannya sih nilai-nilai tersebut dapat diterapkan kembali supaya Indonesia bisa lebih maju. Oke. Menurut saya. Ya, jadi bisa kita lihat tadi dari pemaparan Mas Haris tadi bahwa di sila pertama di ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus menerapkan beberapa norma-norma dan melakukan sesuai keyakinan agama dan masing-masing itu. Terus yang kedua tadi ada Persatuan Indonesia. Nah justru karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan, karena negara Indonesia ini adalah negara yang berbagai suku, berbagai budaya dan berbagai pulau gitu. Dan yang terakhir tadi ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi hak untuk warga negara Indonesia harus dipenuhi oleh keadilan, normanya harus dipenuhi juga dan juga serta etikanya. Maka dari itu untuk solusinya mungkin bisa diterapkan atau belajar literasi juga tentang nilai-nilai Pancasila. Contohnya kita terapkan di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang isinya beberapa banyak ya, yaitu contohnya ya Pancasila ini, mungkin seperti itu. Dan mahasiswa juga harus tahu juga bahwa nilai-nilai Pancasila ini harus bisa diterapkan bukan di lingkungan kampus tapi di lingkungan masyarakat juga. Maka dari itu mahasiswa harus tahu dan tahu terhadap norma dan etika, begitu seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Ya betul, seperti yang disampaikan sama Mas David selaku wawancara juga. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih atas wawancaranya. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kesimpulan video tadi, yang pertama, pendidikan di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan dalam kurikulum, bertujuan untuk membentuk karakter generasi yang lebih maju lagi dan lebih cerdas ke depannya. Yang kedua, terdapat potensi konflik antara nilai-nilai Pancasila dan tren global saat ini, khususnya dalam hal individualisme yang mungkin tidak selaras dan semangat kebersamaan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila memengaruhi norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia dengan mendorong sikap saling menghormati, keadilan dan kebersamaan sebagai fondasi perilaku, memberikan landasan bagi kehidupan bermasyarakat. Baik, itulah dari 3 poin dari kesimpulan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama dengan narasumber yang berikutnya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Setiawati, saya berasal dari Jember. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya. Apa yang bisa dilakukan secara konkret
dalam pendidikan untuk mendorong generasi muda agar mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama ada 3 poin terutamanya. Yang pertama yaitu kurikulum yang berfokus pada Pancasila, di mana dalam kurikulum ini menjelaskan tentang pendidikan yang di dalamnya terdapat tentang nilai-nilai keadilan, persatuan, dan nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Yang kedua yaitu kegiatan praktik gotong royong, di mana kegiatan ini tidak harus dilakukan di dalam sekolah atau kita bisa juga melakukannya di luar sekolah. Contohnya yaitu seperti membantu membersihkan lingkungan masyarakat. Kalau di luar, kalau di dalam biasanya kayak membantu ya menjaga kebersihan sekolah kita. Yang ketiga yaitu pelibatan masyarakat dan juga orang tua. Di sini dalam pendidikan ini tuh partisipasi mereka itu harus aktif karena nilai-nilai Pancasila dapat diputar di dalam dan menciptakan konsistensi dalam kegiatan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kita bisa menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks saat ini? Kalau menurut saya itu yang pertama yang pasti keadilan, yang kedua itu kerukunan dalam hidup, misal kayak hidup bermasyarakat gitu. Yang ketiga yang tentunya ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dari 3 poin tersebut menurut saya kita sebagai warga yang memiliki yang memiliki pendidikan, kita harus tidak saling membeda-bedakan antara agama. Kita juga harus adil dalam setiap lingkup, tidak tanpa membeda-bedakan kayak tetangga misalnya. Terus kita juga membantu setiap kayak semua kegiatan tanpa membedakan, kayak misalnya ada yang Kristen sama Islam, nah kita tidak perlu membeda-bedakan seperti itu sih. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya ini ya. Sejauh mana praktik-praktik nilai Pancasila berperan dalam memperkuat struktur sosial, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional? Kalau menurut saya itu yang pertama itu ada keberagaman budaya dan agama. Misalnya hormat terhadap keberagamaan, penerapannya itu nilai Pancasila harus mencerminkan hormat terhadap keberagamaan budaya. Jadi kita tidak perlu, ya balik lagi ke pertanyaan yang kelima, kita tidak boleh membeda-bedakan antara status budaya kita dan orang lain gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih atas pemaparan dari narasumber kita kali ini. Jawabannya cukup menarik dari ketiga pertanyaan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil penjelasan narasumber sebelumnya itu bisa disimpulkan bahwa generasi muda itu bisa memberikan pengembangan sikap saling tenggang rasa dan tetap salira, dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan untuk solusinya, generasi muda harus bisa memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bisa untuk menjiwai nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jawaban narasumber sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mendorong generasi muda mengadopsi nilai Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Tafsir nilai Pancasila harus mempertimbangkan keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial
yang semakin kompleks. Praktik nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memperkuat struktur sosial, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintah di tingkat lokal maupun nasional. Jadi kita dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat harus saling menghargai, gotong royong, dan Oke, demikian dari wawancara teman-teman dan kesimpulan teman-teman juga cukup menarik dan sangat luar biasa dari jawaban teman-teman. Kurang lebihnya saya undur pamit. Jika ada kesalahan dari tutur kata yang tidak enak atau jawaban kurang pas dari teman-teman kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.